Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Astuti, NPM 229018495220 PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun pelaksanaan kegiatan di SMP Negeri 3 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Adapun latar belakang masalah adalah rendahnya hasil belajar dan kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran merupakan akar permasalahan yang harus diatasi. Penyebab masalah ini bukan saja berasal dari peserta didik itu sendiri, tetapi kembali lagi kepada tugas kita sebagai guru bagaimana mendesain pembelajaran sehingga rendahnya motivasi dan kurangnya keaktifan peserta didik dapat diatasi. Salah satu praktik pembelajaran inovatif adalah penerapan model PBL atau Problem Based Learning dalam pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan motivasi belajar dan mendesain media berupa video pembelajaran yang dibuat dengan bantuan aplikasi Canva agar peserta didik tertarik mengamati tayangan, kemudian aktif dalam pembelajaran sehingga praktik ini sangat penting untuk dibagikan agar dapat menjadi inspirasi dan menjadi referensi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran pendidik tidak hanya mengajar, namun pendidik juga harus memotivasi peserta didik dan bertanggung jawab atas hasil belajar peserta didik. Tantangan untuk mencapai tujuan: yang pertama, kemampuan untuk memberikan permasalahan yang konkret dan dekat dengan peserta didik sesuai dengan karakteristik model Problem Based Learning. Yang kedua, selain model pembelajaran, kemampuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan menarik bagi peserta didik dengan membuat video pembelajaran yang dibantu dengan aplikasi Canva. Yang ketiga, kemampuan mendesain rencana pembelajaran inovatif. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah rekan sejawat dalam hal berdiskusi terkait rancangan pembelajaran. Kemudian, yang kedua adalah keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan: yang pertama, pemilihan model pembelajaran berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara, maka Problem Based Learning dijadikan salah satu model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran video merupakan salah satu media pembelajaran yang mampu menarik minat peserta didik dalam belajar. Dalam hal ini, guru ditantang untuk membuat video pembelajaran yang menarik agar video tersebut dapat diamati dengan baik oleh peserta didik. Strategi yang digunakan adalah: yang pertama, mempertajam rumusan masalah dengan permasalahan yang nyata dan dekat dengan peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik aktif dan percaya diri dalam menjawab pertanyaan pemantik yang ditampilkan melalui gambar atau video. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah: yang pertama, penerapan model Problem Based Learning membutuhkan sumber daya dengan meningkatkan pemahaman guru terkait model Problem Based Learning. Yang kedua, media pembelajaran dengan membuat video yang dibantu dengan aplikasi Canva. Guru dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi tersebut. Dampak dan hasil efektif dari langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, peserta didik aktif berdiskusi dengan teman kelompok. Yang kedua, peserta didik bersemangat dalam mengumpulkan informasi baik melalui buku maupun internet. Yang ketiga, peserta didik percaya diri dalam melakukan presentasi di depan kelas. Yang keempat, peserta didik aktif melakukan tanggapan dan tanya jawab. Adapun respon terkait penerapan model Problem Based Learning dan media video pembelajaran yang dibuat dengan Canva mendapat respon yang baik dari kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik.
Adapun faktor keberhasilan dalam praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, sikap antusias peserta didik dalam pembelajaran yang dilihat dari keaktifan peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok, aktif dalam menanggapi dan tanya jawab terhadap kelompok lain. Yang kedua, siswa mengamati video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru. Ketiga, kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran mulai dari pembuatan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Yang keempat, keterampilan guru dalam mempraktikkan rancangan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat. Adapun pembelajaran baik yang didapat adalah yang pertama, bertambahnya pengetahuan guru terkait model pembelajaran inovatif yakni problem-based learning. Yang kedua, bertambahnya kemampuan guru dalam membuat media ajar seperti video pembelajaran yang dibantu dengan aplikasi Canva. Selain pembelajaran baik yang didapat, guru juga mendapatkan pembelajaran yang harus diperbaiki ke depannya, antara lain yang pertama, penguasaan kelas yang belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, porsi dominasi guru dalam pembelajaran yang harus diperhatikan kembali. Yang ketiga, belajar lagi pembuatan video pembelajaran dengan Canva hingga benar-benar menjadi video pembelajaran yang lebih berkualitas. Demikian praktik baik atau best practice yang saya laksanakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.